Hai gengs, di video kali ini akhirnya kita ketemu lagi dengan roti sisir. Namun kali ini dengan varian dan rasa yang sedikit berbeda. Roti sisir kayu manis kismis. Pertama-tama kita siapkan tepung terigu protein tinggi. Kemudian tambahkan gula pasir, susu bubuk, dan ragi. Karena ragi sangat suka dengan gula, maka kita taruh berdekatan. Kemudian kita aduk-aduk dan tambahkan kayu manis bubuk. Aduk kembali hingga tercampur rata. Masukkan telur. Di sini saya menggunakan 1 telur utuh dan 1 kuning telurnya saja. Kemudian tuang susu cairnya secara bertahap sambil adonannya kita mixer. Kalau tepungnya sudah menyatu dengan baik, maka teman-teman bisa berhenti untuk menambahkan susu. Jadi, takaran yang tertera di resep jangan dituangkan sekaligus, harus dituangkan secara bertahap karena masing-masing tepung memiliki tingkat kelembapan yang berbeda. Setelah itu, kita mixer atau kita uleni sampai adonannya setengah kalis. Setelah adonannya setengah kalis, sekarang masukkan mentega dengan garam, mixer atau uleni kembali hingga adonannya benar-benar kalis elastis. Untuk hand mixer seperti ini, agar adonannya tidak naik ketika teman-teman memixer, maka teman-teman cukup untuk memindahkan posisi gagang ulir mixernya. Jadi yang seharusnya posisi kanan pindahkan ke kiri, dan yang di posisi kiri pindahkan ke kanan. Kalau sudah seperti itu, ketika teman-teman menggunakan mixer, adonannya tidak akan naik ke atas. Sekarang saya akan cek apakah adonannya sudah kalis elastis. Bagaimana cara mengeceknya? Kita hanya perlu rentangkan seperti ini. Kalau sudah timbul transparan dan tidak mudah robek, artinya adonan sudah kalis elastis. Berikutnya saya tambahkan kismis dan mixer kembali hingga kismisnya menyatu. Kismis ini sebelumnya bisa direndam selama 45 menit dengan air hangat ya. Setelah itu tiriskan kismisnya sebelum dimasukkan ke dalam adonan roti. Setelah tercampur seperti ini, sekarang adonannya akan kita bulatkan dan istirahatkan. Tutup dengan kain atau plastik dan istirahatkan selama 1 jam atau sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Nah, ini setelah adonannya mengembang 2 kali lipat, kempeskan atau kita keluarkan udara yang ada di dalam adonannya. Kempeskan seperti ini saja ya. Sekarang pindahkan ke alas kerja. Di sini saya akan membagi adonan menjadi 22 potong. Masing-masing adonan beratnya sekitar 36 sampai 37 gram. Setelah semua adonannya dibagi, ambil kembali potongan yang paling pertama, kemudian kita rounding atau kita bulat-bulatkan seperti ini. Ketika teman-teman merounding, usahakan agar kismisnya berada di bagian dalam ya, supaya nanti ketika akan digilas lebih memudahkan. Rounding satu persatu dan lakukan terus sampai semua adonannya habis. Teman-teman yang mau membuat roti sisir original atau roti sisir mentega, resepnya bisa dilihat di link di atas ini. Ini potongan terakhir yang akan di rounding. Jangan lupa usahakan kismisnya untuk berada di bagian dalam. Satu resep ini menghasilkan 2 loyang roti sisir dengan ukuran loyang 20 x 12. Untuk loyangnya olesi terlebih dahulu dengan margarin di pinggir-pinggirnya juga ya. Sekarang ambil potongan pertama yang tadi dibulatkan. Untuk adonan yang lainnya kita tutup dengan kain supaya tidak kering ya. Kemudian kita gilas memanjang seperti ini. Kita balik dan kita tekan-tekan ujungnya seperti ini. Nanti dia akan membentuk setengah lingkaran. Nah, seperti ini ya. Kemudian
Kita olesi dengan margarin atau dengan mentega. Untuk potongan pertama, olesi kiri kanannya, olesi secara merata. Bagian yang di bawahnya adalah bagian yang ini. Bagian yang melengkung, taruh di posisi bawah. Tata di atas loyang seperti ini ya. Sekarang kita lakukan pada potongan berikutnya. Lakukan hal yang sama seperti di awal tadi. Untuk satu loyang saya isi dengan 11 potong roti sisir. Bentuk menjadi setengah lingkaran seperti ini, kemudian tepi-tepinya kita rapatkan. Oles dengan margarin atau mentega. Untuk potongan kedua dan berikutnya cukup di satu sisi saja. Pengolesan mentega seperti ini nanti berguna supaya ketika sudah matang, roti sisirnya akan mudah untuk dilepas. Nah, ini semua sudah jadi ya teman-teman. Sudah jadi 2 loyang roti sisir. Kemudian kita istirahatkan kembali, tutup dengan kain bersih selama 30 menit atau sampai adonan mengembang 2 kali lipat. Ini setelah 30 menit, adonan sudah mengembang dengan baik dan ini saya mempunyai susu cair. Sebelum dipanggang, saya oleskan bagian atasnya dengan susu cair. Taburi dengan sedikit gula pasir. Dan sekarang roti sisirnya siap untuk dipanggang. Jangan lupa untuk selalu menyesuaikan suhu dan waktu pemanggangan dengan oven masing-masing. Sekarang roti sisirnya sudah matang. Dalam keadaan masih hangat seperti ini, segera olesi permukaan atasnya dengan mentega atau margarin. Kita oles seperti ini agar permukaannya tetap lembab ya. Keluarkan dari loyangnya, kemudian tunggu hingga dingin. Tapi ini saya sudah tidak sabar, jadi masih hangat. Sekarang saya akan lepaskan satu persatu roti sisirnya. Wah, ini lembut sekali teman-teman. Teman-teman bisa lihat serat dari rotinya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dan ketika tadi dipanggang, aroma dari kayu manisnya itu mengharumkan ruangan. Nah, ini ya. Seratnya sangat cantik dan sangat bagus. Di dalamnya ada kismis seperti ini. Ini rotinya sangat lembut loh teman-teman. Saya coba dulu ya. Perpaduan kayu manis dan kismis enak sekali. Dimakan pada saat masih hangat seperti ini. Sebenarnya ini dimakan seperti ini saja rasanya sudah sangat lezat. Tapi kalau teman-teman mau menambah olesan, boleh digunakan margarin atau mentega yang dicampur dengan gula halus. Takarannya disesuaikan dengan selera teman-teman. Lagi ya teman-teman, satu potong saja dijamin gak akan cukup. Nah, ini dia. Ini benar-benar lembut sekali ketika kita lepaskan. Ini karena tadi kita mengoles mentega ke masing-masing sisinya. Jadi proses itu jangan di skip ya teman-teman. Biar lebih oke lagi, sekarang rotinya kita celupkan ke dalam susu. Yummy! Teman-teman yang menyukai roti sisir, silahkan untuk mencoba resep ini. Terima kasih teman-teman sudah menemani saya di video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya.